Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini dengan izin Allah, dengan nikmat dan karunia dari Allah, kita dipertemukan kembali dalam rangka melaksanakan sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang insya Allah sangat istimewa, sangat spesial, sangat luar biasa, dan banyak dalil yang menunjukkan akan keistimewaannya. Minimalnya perkataan Nabi dalam sebuah hadis, mungkin masih ingat hadis siapa, kita sering mengulang-ulang hadis ini. Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Pernah dengar apa di sini? Pernah ya, insyaallah. Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yang artinya ikhwan fillah, Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan, man barang siapa yuridillahu yang Allah kehendaki bihi kepadanya khairan kebaikan yufaqihu fid din, maka Allah bakal fahamkan dia tentang agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan fahamkan dia kepada agamanya. Dari hadis ini kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah satu, ini berkenaan dengan tauhidan, bahwasanya setiap kebaikan ini berasal dari Allah. Kebaikan apapun, sekecil apapun, itu semuanya bersumber dari Allah. Seorang manusia dengan apa yang dia miliki tidak akan mampu mendatangkan kebaikan walaupun kecil tanpa izin Allah. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan kepada seorang sahabat ketika menasihati beliau, kata beliau diantaranya, sekiranya seandainya semua manusia kumpul di alam semesta di dunia ini, kemudian digabungkan dengan jin juga ikutan kumpul, lalu mereka berencana untuk memberikan kebaikan kepadamu, kalau Allah gak nakdirin gak akan terjadi. Begitu pula kalau mereka bersepakat untuk memberikan keburukan tapi Allah gak nakdirin, itu pun gak akan terjadi. Yang pertama Pak, terkait masalah kebaikan itu semua bersumber dari Allah. Yang kedua, hadis ini kata para ulama berbicara juga tentang tawakal, tentang pentingnya usaha gitu. Jadi ada sebab untuk datangnya sesuatu. Dari sini ketika pengen kebaikan, ini caranya untuk bisa paham agama. Nah yang ketiga yang menarik Pak, ungkapan khairun di sini. Ternyata di sini Nabi tidak mengatakan dengan sebutan ma'rifah. Masih ingat pelajaran bahasa Arab? Ma'rifah. Isim ma'rifat adalah isim yang diantaranya ditandai dengan ada alif lam di depannya.
Kalau dia punya tanda ini, maka menunjukkan dia ada sesuatu yang tertentu atau sesuatu yang terbatas. Contoh seperti saya sering mengatakan kalimat sholaitu fi masjidin dengan sholaitu fil masjidi. Beda. Kalau saya mengatakan sholaitu fi masjidin, maka maknanya bisa di masjid mana saja. Dan orang yang diajak ngomong bisa bertanya, masjid yang mana? Gitu. Karena masjid banyak. Tapi kalau saya mengatakan sholaitu fil masjidi pakai alif lam, maka yang diajak ngomong sudah paham masjidnya masjid anu gitu. Alif lam sebagai pengkhususan dari yang umum. Nah, kebaikan dalam kalimat ini pun Allah dan Nabi tidak menggunakannya pakai alif lam, menunjukkan kalau segala macam bentuk kebaikan dunia akhirat ini caranya, Pak. Paham agama ternyata. Lihat di dalam Al-Quran ada kalimat wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ada kan baik begitu. Ini ayat bercerita tentang sifat manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai al-khair, kebaikan, lasyadid, amat sangat. Nah, menariknya di sini pakai alif lam. Makanya kata para ulama, al-khair di sini bukan sembarang kebaikan tetapi dunia. Dibatasi, makanya manusia cinta dunia banget amat sangat gitu. Di sini bangga. Artinya kebaikan dunia akhirat bisa didapat dengan ini. Dan itu yang terjadi, Pak, sebenarnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bagaimana para nabi bisa menguasai dunia dan seisinya? Di antaranya ini, Pak. Nabi Sulaiman contohnya. Termasuk Nabi Muhammad, hanya saja Nabi Muhammad memilih untuk tidak mendapatkan itu sebagai yang kita sampaikan. Dan juga para sahabat dan sebagainya, ketika mereka paham agama lalu menekuni sebuah perbuatan atau pekerjaan, itu semuanya dimudahkan oleh Allah. Ini diantara hadis atau dalil tentang keutamaan berkenaan dengan mencari ilmu. Apalagi kalau kemudian kita gali lagi dalam Al-Quran, ada sebuah ayat di dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Al-Furqan ayat 30, ayat mengatakan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ayat ini bercerita tentang atau mengungkapkan tentang pengaduan Nabi Muhammad SAW kepada Allah tentang sikap umatnya. Al-Furqan itu surat ke-25 ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya waqala Rasul, dan Nabi Muhammad berkata, berdoa, mengeluh, mengadu kepada siapa? Ya Rabbi, wahai Allah, kepada Allah tentunya. Apa yang diadukan? Dia mengatakan inna qaumi, kaumku ya Allah, ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal Quran, Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang dianggap remeh, sesuatu yang disepelekan, sesuatu yang dianggap tidak akan mendatangkan kebaikan. Ini memang ayat kata sebagian para ulama berbicara tentang umat Nabi Muhammad yaitu musyrikin. Tetapi juga sebagai penjelasan para ulama nanti disebut dengan hajrul Quran, Mbak. Bentuk-bentuk meremehkan Al-Quran, diantaranya tidak membacanya, tidak mengkajinya atau mempelajarinya. Ya, Pak. Dengan dua ini saja setidaknya kita akan terhindar dari pengaduan Rasul kepada hari kiamat terutama. Karena ada dalam talabul ilmi, kita akan bacakan Al-Quran, kita akan kaji sebagian ayat dalam Al-Quran gitu. Yang dua hal ini jarang kita lakukan ketika kita di rumah, sangat jarang. Kecuali yang sudah terbiasa mungkin, iya.
Ini keutamaan yang lain akan pentingnya thalabul ilmi ikhwan fillah rahimakumullah. Insyaallah kita akan di kesempatan ini melanjutkan apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, pembahasan tentang Kitabul Jami', salah satu bab yang ada dalam kitab Bulughul Maram yang dinukil oleh atau ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun sebelum itu izinkan Anda menyampaikan satu hal terlebih dahulu berkenaan dengan sebuah pertanyaan terkait masalah tawassul. Tawassul. Kenapa kita singgung ini ya, biar mudah-mudahan bisa lebih jelas dan biar jadi ilmu buat semuanya. Yang sudah tahu mungkin untuk mengulang kembali. Kalau filmnya tahu tawassul Pak? Pernah dengar kita tawassul? Tawasulan apa artinya maksudnya? Baca doa. Kalau sekedar baca doa nggak harus tawassul. Iya betul. Nah, tawassul adalah menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk meraih apa yang kita inginkan. Tawassul adalah menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Untuk lebih jelasnya Bapak bisa dilihat di dalam Al-Quran ada sebuah firman Allah, tepatnya di Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-35. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilata. Ada kalimat itu. Wabtaghu ilaihi alwasilata. Wabtaghu ilaihi alwasilata. Yang artinya, dan carilah oleh kalian ilaihi, untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah ini, al-wasilah, perantara. Perantara. Nah, kalimat wasilah juga pecahan dari kalimat tawassul. Tawassul. Ada wawu, ada sin, ada lam. Ada wawu, ada sin, ada lam. Pecahannya gitu. Di antaranya Allah mengatakan, carilah, bertakwa kalian kepada Allah dan lakukan, cari perantara untuk bisa antum dekat dengan Allah gitu, sampai kepada Allah. Itu diantara maknanya, di sesuatu yang dijadikan sebagai sarana atau perantara untuk mencapai tujuan. Nah, berkenaan dengan ini, para ulama membagi tawassul ini kepada setidaknya 3 bagian. Ada yang disebut dengan tawassul syar'i, ada yang disebut dengan tawassul bid'i, ada yang disebut dengan tawassul syirki. Ada tawassul yang memang disyariatkan, ada tawassul yang memang sesuatu yang baru dalam agama, dulu belum pernah ada tapi orang bikin-bikin gitu. Ada kemudian tawassul syirki, yaitu tawassul perantara yang syirik, menduakan Allah. Yang syirik sudah jelas. Contohnya seperti dulu pernyataan orang-orang jahiliyah ketika mereka menyembah patung. Alasannya kata mereka, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah patung ini, menyembah patungnya orang-orang soleh ini karena di anggapan kami mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi pengen dapat surga, mintanya bukan kepada Allah. Pengen bahagia, nyarinya bukan nyari apa yang Allah perintahkan kan? Disebut tawassul syirki, Pak. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, untuk lebih jelasnya Bapak bisa dicek di Quran, ada kalimat yang tadi saya bacakan. Sebentar. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Liyuqarribuna. Ya. Di Quran surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Di Quran surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Az-Zumar ini surat yang ke-39. Ada di pertengahan ayatnya atau di baris yang kedua.
Setelah kalimat ala lillahi dinul khalis, Allah mengatakan walladzina takhadu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai sembahan. Wali di sini adalah yang disembah, yang dimintai doanya, yang diharapkan kebaikannya gitu. Atau bisa juga diartikan kekasih, pemimpin, pelindung dan lain sebagainya. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada wali-wali tersebut kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu alasannya, Pak. Kalaulah ini dibenarkan, nggak mungkin Nabi ngajak mereka untuk menyembah Allah. Berarti ini salah, ini keliru, ini nggak boleh gitu. Kan banyak yang demikian, datang ke dukun diperintahkan begini dilakukan agar kemudian mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal nggak boleh. Kayak semacam di daerah Jawa itu ada satu ungkapan yang menyebutkan di hari-hari tertentu, terkadang orang-orang di kampung itu dia kalau bikin kopi dilebihin satu, Pak. Dilebihin satu untuk siapa? Katanya untuk penunggu rumah ini biar gak ganggu. Saya dapat kabar dari teman kemarin ngomong gitu. Nggak tahu, saya nggak boleh jawab. Gitu katanya. Allah Ustaz. Dilebihin satu dan dia biarkan, nggak boleh ini, jangan diganggu gitu. Jangan diminum, jangan biarkan. Gitu. Subhanallah. Nggak boleh berfitnah. Tidak boleh. Ini bisa masuk dalam kategori syirik. Atau seperti sebagian orang yang mengharapkan kekuatan, keberanian dengan menggunakan semacam jimat. Ini pun nggak boleh, sama haramnya. Ini yang disebut dengan tawasul syirki. Ada kemudian tawasul syar'i, menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk membuat doa kita terkabul, contohnya gitu, dengan sesuatu yang memang disyariatkan, diperbolehkan. Seperti contohnya, pertama tawasul dengan nama-nama Allah. Jadi sebelum kita mengungkapkan doa kita kepada Allah, kita sebut nama Allah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha." Ketahuilah Allah punya nama-nama yang indah, nama-nama yang luar biasa, nama-nama yang sempurna maknanya, dan gunakan itu sebagai sarana dalam berdoa kalian, kata Allah. Ya. Malah kita pernah menyampaikan kalau tidak salah ketika berbicara soal Al-Ikhlas. Di antara doa yang akan dikabulkan oleh Allah ketika kita mengatakan di antaranya Allahumma inni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfirli wa tarhamni innaka antal ghafurur rahim. Ketika orang berdoa dengan mengungkapkan kalimat-kalimat ini, maka doanya akan diijabah, kata Nabi, dengan menyebutkan nama-nama Allah yang ada dalam Quran surat Al-Ikhlas, Al-Ahadu As-Samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua kemudian tawasul dengan sifat-sifat Allah. Itu pun diperbolehkan. Kalau tadi nama-nama Allah, ini dengan sifatnya. Seperti contohnya kalimat dalam sebuah doa yang diungkapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ada di Quran surat An-Naml ayat yang ke-19. Beliau mengatakan, wa adkhilni bi rahmatika min ibadikas shalihin. Wa adkhilni bi rahmatika min ibadika as-shalihin. Dan dengan rahmatmu ya Allah, tolong masukkan aku ke dalam surga. Wa adkhilni bi rahmatika min ibadika as-shalihin. Dan dengan rahmatmu ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang sholih. Pengen dimasukkan ke dalam hamba Allah yang sholih, tapi menjadikan perantara rahmat Allah sebagai tawasulnya. Ini juga diperbolehkan. Ini diperbolehkan Allah. Berikutnya kemudian Allah
Juga diperkenankan, diperbolehkan, termasuk dalam kategori tawasul syar'i adalah tawasul dengan menyebutkan keimanan kita kepada Allah. Seperti contoh di dalam Al-Quran, ada sebuah ungkapan seperti dalam surat Ali Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ada doanya orang-orang beriman di sini, Pak. Mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah, innana sami'na munadiyan lil iman, sungguh kami mendengar orang menyeru untuk beriman gitu. Fa'amana, akhirnya kami pun beriman kepadamu ya Allah. Disebutkan, kami pun beriman kepadamu ya Allah. Kemudian faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Maka tolong ampuni kesalahan-kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami, dan wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang sering berbuat baik. Minta agar diampuni dosa, minta agar kemudian dihapuskan kesalahan-kesalahan, minta agar dimasukkan ke dalam orang-orang yang meninggal dalam keadaan berbuat baik, dengan sebelumnya nyebutin kami telah beriman, Pak. Boleh gitu. Tercantum dalam Al-Quran. Berikutnya juga kemudian kata para ulama, di antara bentuk contoh tawasul syar'i adalah bertawasul dengan ketauhidan atau dengan mentauhidkan Allah. Contohnya kata para ulama, ini seperti pernyataan salah seorang nabi kita yang pernah ditelan oleh ikan. Masih ingat Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan yang sangat luar biasa, malah diungkapkan dalam Al-Quran, di 3 kegelapan waktu itu, kegelapan perut ikan, kegelapan dasar laut, dan kegelapan malam. Lemah, tak berdaya, Pak. Udah betul-betul capek gitu, karena tak bisa keluar. Dan beliau pengen selamat, berdoa kepada Allah dengan mengatakan kemudian, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Dia bertawasul dengan ketauhidan, Pak. Pengakuan yang luar biasa kepada Allah bahwasanya Allah sebagai yang disembahnya, Allah yang maha suci. Kemudian pengakuan melalui orang yang berdosa, ingin pengampunan, ingin keselamatan, ingin kemudian diberikan jalan keluar, dan akhirnya Allah mengatakan fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi, kata Allah. Akhirnya kami kabulkan untuk permintaannya, kami ijabah ke doanya, dan kami selamatkan Nabi Yunus minal ghammi, dari kegelisahan yang tengah menimpanya, dari kesulitan yang tengah dialaminya. Jadi boleh, Pak. Ini yang keempat. Yang kelima juga kemudian di ikhwanillah, boleh kita bertawasul dengan amal solih. Dengan amal solih. Jadi nyebutin dulu amal kebaikannya, lalu berdoa kepada Allah, berharap mudah-mudahan dengan amal soleh ini ketika ikhlas karenamu ya Allah, semoga Engkau mengabulkan permintaan. Boleh? Boleh. Contohnya di dalam Al-Quran, Pak, di Ali Imran ayat 53, ada pernyataan sebagian orang-orang beriman yang mengatakan Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Mereka mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami ya Allah, amanna, kami telah beriman, bima anzalta, dengan apa yang Engkau turunkan kepada kami, maksudnya kepada Al-Quran. Wattaba'na rasulah, dan kami pun sudah mengikuti Rasul, maksudnya menjadikan beliau sebagai tauladan, terutama dalam ibadah. Ini kan semua amal soleh, beriman kepada Al-Quran amal soleh, mengamalkan Al-Quran amal soleh, mengikuti Nabi juga amal soleh. Lalu mereka mengatakan faktubna ma'asyahidin, maka jadikan kami atau catatkan kami sebagai orang-orang yang menjadi saksi akan kebenaran.
Atau mungkin pernah mendengar kisah tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Dan betul dikatakan dalam riwayat tersebut, kata Nabi, dulu ada 3 orang Bani Israel melakukan safar. Di tengah jalan hujan deras, lalu mereka cari tempat perlindungan, ada gua kecil masuk kemudian. Tiba-tiba kata Nabi, satu petir yang sangat keras menghantam dinding gua dan sebuah batu besar jatuh menutup pintu gua. Mereka tidak bisa keluar dan tidak mungkin bisa selamat, sampai kata para ulama, kalaupun penduduk kampung merasa kehilangan akan diri mereka dan mencoba mencari mereka, gak mungkin bisa ketemu. Kenapa? Karena jejak kaki mereka sudah hilang sama hujan. Ya, makanya kemudian mereka pasrah. Mereka tawakal kepada Allah dengan menyebutkan atau dengan mengungkapkan sebuah doa dan sebelumnya menyebutkan kebaikan yang dianggap paling baik. Salah seorang di antara mereka mengatakan, gimana kalau kita berdoa sama Allah lalu kita sebutkan kebaikan yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan dengan itu Allah kabulkan doa kita. Dan betul kemudian 3 orang ini menyebutkan kebaikannya masing-masing. Yang satu dia mengatakan, ya Allah, dulu saya punya seorang sepupu yang sangat cantik, saya suka sama dia, senang banget, tapi sayang dia gak suka sama saya. Sampai suatu waktu dia datang kepada saya minjem duit. Ya saya jadikan sebagai kesempatan. Saya mengatakan, baik, gampang duit malah, tapi syaratnya satu, apa, temenin saya tidur. Gitu doang syaratnya. Si perempuan kan bertakwa kepada Allah, dia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah Anda kepada Allah. Ini gak boleh. Ya terserah kamu pokoknya, kalau mau ayo, kalau nggak nggak usah gitu. Si perempuan akhirnya pergi, Pak. Tapi besoknya datang lagi karena butuh uang itu. Sampai dia mengatakan, baiklah, karena saking butuhnya, ya Allah. Tapi ketika pintu ditutup, jendela ditutup, tinggal berdua di kamar, gitu, si perempuan malah menggigil dengan sangat luar biasa. Sampai si laki-laki merasa kayak bukan jijik atau aneh gitu. Kok malah menggigil dan mengatakan, saya takut kepada Allah. Walaupun kau tutup jendela, tutup pintu, tapi Allah melihat kita. Tiba-tiba dia, udah kalau itu pergi, ini duit balik gitu. Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya yang kulakukan itu betul-betul ikhlas karenamu, tolong selamatkan kami. Tiba-tiba dibukakan batu yang untuk pintu bergeser. Hanya saja belum bisa dilalui oleh orang. Yang kedua mengatakan, ya Allah, dulu saya seorang yang punya usaha dan punya pegawai. Tiap selesai mereka bekerja, saya kasih pekerjaan upahnya, gajinya gitu. Sampai tiba-tiba ada seseorang yang dari pekerja saya yang pulang ke rumahnya tanpa minta upah dulu. Sampai upah itu masuk kemudian ke modal saya, lalu kemudian terus berputar dan akhirnya jadi jumlah harta yang sangat banyak. Tiba-tiba pekerja itu datang ke rumahku setelah sekian tahun. Dia minta, Pak, ingat saya mau minta upah yang dulu belum diambil. Oh, kata dia. Dia mengatakan, kamu lihat tuh kambing di antara itu dan itu, ya, tuh gaji kamu semua ambil. Ambil, katanya gitu. Pekerja ini mengatakan, kata Nabi, atas tahzibuni, apakah Anda sedang bercanda dengan saya? Karena dia merasa kerjaan cuma beberapa hari, tapi kok gitu. Dia mengatakan, enggak, itu upah kamu ambil. Duit kamu masuk ke modal, dolar itu untuk diambil gitu. Iya, dibawa pulang, Pak, itu jumlah kami yang sangat banyak. Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya yang kulakukan ini ikhlas karenamu, ya Allah, maka tolong selamatkan kami. Itu batu bergeser lagi, Pak. Nah, yang ketiga mengatakan berikutnya, saya dulu adalah seorang pengembala, ya Allah. Berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore gitu. Saya punya 2 orang tua yang sudah sangat tua. Setelah selesai saya mengembalakan kambing-kambing saya, kemudian saya peras susu kambing-kambing tersebut, maka orang yang pertama kali saya suguhkan air susu kambing adalah orang tua saya. Saya pengen mereka orang pertama yang di dunia. Suatu ketika kata beliau pulang kemalaman, langsung diperas susu kambing, pas mau disuguhkan ke orang tuanya sudah tertidur dua-duanya. Tapi dia mengatakan, pokoknya saya tetap pengen orang tua yang pertama kali minum. Dia mengatakan, anakku nangis, Pak, minta air sudah saya gubris, saya biarin. Istri pun ngomel-ngomel gitu, saya pun biarkan aja. Saya pengen orang tua yang paling pertama dulu. Mau dibangunin, kasihan lagi tidur. Tapi kalau nggak dibangunin, takut malam bangun, nyari air, akhirnya apa? Ditungguin,
sambil memegang bejana yang di dalamnya ada susu, ditungguin. Dia mengatakan, ya Allah, kalau melakukan ikhlas karenamu ya Allah, maka tolong selamatkan kami. Dan betul Pak, itu batu geser lagi sampai orang bisa keluar. Ini yang disebut dengan diantaranya tawasul dengan amal solih. Tawasul dengan amal solih. Berikutnya kemudian Pak, di antara bentuk tawasul juga boleh juga tawasul dengan mengungkapkan keadaan, menyebutkan kondisi yang memang kita butuh bantuan Allah gitu. Seperti contohnya Imam Rahimahullah, nanti bisa kita lihat di pernyataan Nabi Zakaria atau pernyataan Nabi Musa. Nabi Musa kan sama-sama kita ketahui pernah beliau tanpa sengaja membunuh seorang dari kalangan Raja Fir'aun, tentaranya. Sampai hari beliau harus kabur dan harus pergi karena dikejar-kejar. Sampai ketika ke sebuah daerah dalam kondisi kelaparan, kondisi butuh bantuan, butuh kebaikan gitu, beliau mengungkapkan hal itu kepada Allah dengan mengatakan, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, kata beliau. Ya Allah, aku sangat butuh banget nih kebaikan darimu. Lagi butuh banget gitu, kondisinya lapar banget Pak gitu, bahasa kasarnya. Dan Allah kemudian mendatangkan nanti satu keadaan di mana Nabi Musa ujung-ujungnya dapat jamuan makan dari salah seorang hamba Allah yang solih. Begitu pula contohnya Nabi Zakaria alaihissalam, ketika beliau mengeluhkan, mengadukan dan meminta kepada Allah untuk dikaruniai anak sebagai penerus dakwah Pak. Di usia yang kurang lebih 90 tahun dalam sebuah riwayat, istrinya usia kurang lebih 60 sekian tahun, ada yang mengatakan 80 tahun loh. Beliau mengatakan, Robbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, ini tulang-tulang sudah mulai lemah gitu, rambut sudah mulai kemudian ubanan. Walam akun bidu'aika syakiyah, tapi aku gak akan pernah putus asa untuk minta terus kepadamu. Lalu beliau mengatakan selanjutnya, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhiro, dan aku khawatir ini dakwah gak ada yang lanjutin, istriku juga gak ada yang mandul Pak. Jadi keluhan itu semuanya Pak diungkapkan, disebutkan gitu. Ujungnya apa? Dia mengatakan, fahabali min ladunka waliya, maka tolong berikan kepadaku dari sisimu seorang penerus, seorang wali, seorang yang akan meneruskan perjuangan yang kau cintai. Sampai akhirnya kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Padahal logikanya Pak, itu gak akan bisa gitu, logikanya, karena istri mandul. Mandul aja udah selesai itu masalah. Tapi subhanallah, keagungan Allah, keajaiban yang oleh Allah siapa terjadi. Di antaranya dengan menyebutkan, bertawasul dengan menyebutkan kondisi Pak. Ya bisa aja kalau kita pun kemudian contoh ada qadarullah atau masyafal, kita kemudian celaka lalu kaki tiba-tiba nggak bisa jalan, sebutkan aja, Allah ini kaki nggak bisa jalan, sedangkan saya harus sholat, saya harus berjamaah, saya harus memberikan nafkah kepada keluarga, tolong sembuhkan ya Allah. Bisa demikian ya Allah. Atau sebutkan kalau seandainya kita mungkin banyak hutang, sebutkan aja hutang yang cukup banyak Pak, kesimpulan gitu. Maka tolong berikan keluasan rezeki agar hutang-hutangnya lunas gitu. Ini tawasul yang contoh yang berikutnya, beberapa keenam ya, nampak betul. Ada kemudian tawasul yang ketujuh yang juga masih diperbolehkan, bisa masuk kategori tawasul syar'i. Apa itu tawasul? Kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Tawasul kepada orang-orang yang soleh yang masih hidup, ini diperbolehkan. Contohnya dulu zaman Nabi Pak. Zaman Nabi, ketika Nabi tengah berkhutbah Jumat di atas mimbar beliau, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, di tempat kami karena hujan sudah lama nggak turun, banyak
rumput yang nggak tumbuh, pohon-pohon pada mati, binatang juga ikutan mati karena mereka nggak punya pasokan makanan. Maka tolong doakan agar Allah memberikan hujan kepada kami. Rasul kemudian mengaku dua tangannya, Pak, lagi khutbah Jumat, dan tiba-tiba hujan pun turun, Pak, sampai para sahabat kebasahan sebagiannya. Dan hujan itu nggak berhenti, Pak, sampai 1 minggu, Pak. Setelah seminggu ketika Nabi khutbah juga, orang baru datang lagi, Rasul, tolong doa ini hujan. Terus Ustaz nggak pernah berhenti sampai di tempat kami kebanjiran, banyak barang-barang yang rusak gitu. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, palingkan hujan dari kami, silakan turunkan di tempat selain kami. Tiba-tiba hujan pun bereda. Malah dikatakan awan itu berkumpul, ditunjukin ke sebuah arah, awan itu berjalan. Nggak hujan di daerah tersebut. Ini bertawasul dengan orang solih, minta bantuan Nabi. Tapi kan ini Nabi, bukan orang biasa. Oke. Di zaman Umar bin Khattab juga sama, pernah terjadi paceklik atau musim kemarau yang cukup panjang sampai mengumpulkan para sahabat. Lalu kemudian mereka meminta Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah minta turun hujan. Dan ketika itu Umar mengatakan, ya Allah, dulu kami meminta hujan dengan perantara nabimu dan kau turunkan hujan kepada kami. Sekarang nabimu sudah meninggal, maka kami jadikan paman nabi kami, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, sebagai perantara. Tolong turunkan hujan juga kepada kami. Ya, betul, Pak. Tiba-tiba kemudian berdoa Abbas bin Abdul Muttalib, hujan pun turun, Pak. Atau di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan juga sama, pernah terjadi paceklik yang cukup panjang gitu. Dikumpulin ke semua orang, sudah berkumpul semua orang, kemudian beliau Muawiyah bin Abi Sufyan memanggil, mana Yazid bin Al-Aswad, orang yang dianggap paling soleh di tempat itu. Mana Yazid bin Al-Aswad, kata beliau. Tiba-tiba dari belakang beliau bangun, lalu kemudian angkat tangan, sini, maju ke depan, kemudian, Pak. Setelah itu Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, wahai Yazid, angkat tanganmu kepada Allah. Angkat tanganmu kepada Allah. Lalu dia mengatakan, Yazid bin Muawiyah mengatakan, ya Allah, sesungguhnya pada hari ini kami meminta syafaatmu melalui perantara orang yang kami anggap paling baik. Yazid bin Al-Aswad, kata beliau. Disebutkan namanya. Ya gitu, ayo kamu doa gitu. Bisa dia berdoa, tuh betul hujan turun. Ditawasul kepada orang-orang yang salih, imanofil. Dan ini sebagai penutup bentuk bertawasul-tawasul yang syar'i, yang ada keterangannya, ada riwayatnya, ada kemudian dalilnya. Nah, di luar itu para ulama mengkategorikannya dengan tawasul bid'i, tawasul yang diada-adakan, yang kemungkinan benarnya nggak 50-50, malah lebih rendah daripada itu. Malah bisa aja kemudian kacau betul-betulan gitu, nggak dapat benarnya sama sekali. Contohnya seperti bertawasul dengan al-jah. Al-jah itu kedudukan atau kehormatan, dengan menyebutkan kemuliaan-kemuliaan seseorang padahal itu sudah nggak ada gitu. Seperti contohnya pada sebuah ungkapan, ada sebuah tawasul yang agak sedikit dipermasalahkan oleh para ulama. Seperti contohnya Imam Flores Mukumullah ada tawasul begini, Pak, bunyinya. Sebentar nih. Ada kalimat di antaranya seperti ada kalimat begini, Pak. Ada satu ungkapan, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, tapi dulu pernah ada, Pak, di sebuah papan, di sebuah makam yang dianggap sebagai wali di daerah Jawa Timur. Ada tulisan di sana doa begini kalimatnya, Allahumma inni atawassalu ilaika biwaliyika ya waliyullah ya mbah titik-titik gitu, atawassalu bika ila rabbika liqada'i hajati hadhihi.
Iya, sebutin nama si mbahnya gitu. Yang artinya, wahai Allah, sungguh aku bertawassul kepadamu dengan walimu. Dengan walimu. Wahai wali Allah. Disebutkan, wahai wali Allah. Orang sudah meninggal. Wahai Mbah Anu, kata dia. Disebutkan, tolong bantu aku bertawassul kepadamu, kepada Allah. Bantu aku agar Allah menunaikan kebutuhanku. Bisa dibedakan, Pak? Orangnya sudah nggak ada gitu. Nah, ini yang kemudian bisa masuk kategori tawassul bid'i. Kenapa kita katakan demikian? Karena orang-orang terbaik tidak pernah melakukannya. Jadi ada kemungkinan ini adalah perkara yang diada-adakan. Yang bikinnya, walaupun mungkin ustaz, walaupun mungkin orang-orang yang kita anggap soleh gitu, tapi tetap nggak ada jaminan, Pak. Gak ada jaminan, apalagi sampai kemudian mengabaikan tawasul yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang lebih baik gitu, Pak. Para sahabat sudah jelas, padahal dulu makam Nabi ada, tapi mereka nggak datang. Ada memang sebuah riwayat yang diungkapkan sama Imam ya Allah saya lupa, ulama yang ngarang kitab Syiar A'lamin Nubala. Di dalam kitab tersebut ada satu kejadian yang beliau pernah nukil, tapi kejadian ini dianggap sebagai kejadian yang kemungkinan nggak benar gitu. Kemungkinan. Jadi dulu katanya di zamannya Imam Bukhari setelah meninggal dunia terpernah terjadi pacaklik yang cukup panjang, cukup banyak gitu. Lalu kemudian orang-orang dikumpulkan, Pak, dia mengatakan, yuk kita istikharah di samping kuburannya Imam Bukhari. Lalu kemudian betul Pak ke sana, sholat di samping kuburan Imam Bukhari, kemudian berdoalah imam di samping kuburan Imam Bukhari. Tapi berdoa kepada Allah, hujan pun turun katanya. Ini gimana Zan? Kalau menurut Imam As-San'ani, kalau tidak salah, beliau mengatakan ini hanya sebatas bolehnya berdoa di samping kuburan. Karena beliau mengatakan alasannya, ini orang yang mulia, turun rahmat kepada di alam kubur, maka tempatnya pun ada rahmat Allah di sana. Maka berdoanya pun bisa membuat doa pun dijabah gitu. Jadi bukan dipahami dia minta bantuan dengan orang ini, bukan. Kayak semacam kita berdoa di Ka'bah di Mekah, dan maka tempat yang barokah. Atau seperti kita berdoa di waktu sahur. Sahur kan waktu yang barokah, terikat dengan sahurnya gitu. Walaupun tetap sebagian para ulama mewanti-wanti untuk tidak melakukan hal tersebut karena khawatir ada bisikan-bisikan yang kemudian membuat kita malah meminta kepada yang di dalam kubur itu. Allah alam bisawab. Kalaupun kata mereka ini benar kisahnya, gitu. Walaupun benar kisahnya, tapi kesimpulannya adalah itu di tempatnya, Pak, bukan meminta ke orang yang di dalam kuburnya. Atau contoh yang lain yang sering kita ungkapkan, ikhwanillah, mohon maaf sebelumnya, yang kalimat tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kami bertawasul dengan kalimat bismillah dan dengan petunjuk Rasulullah dan juga dengan setiap orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dengan para ahli Badar. Ya Allah, tolong kabulkan apa yang kita inginkan. Nggak tahu ini tujuannya apa, tapi kelihatannya melihat kehormatan para sahabat tersebut dengan kedudukan mereka yang mulia gitu. Ini bisa juga masuk kategori tawassul bid'iyah. Kenapa? Karena ini munculnya belakangan, Pak. Munculnya belakangan. Mungkin kalaupun tetap mau dengan cara ini, tawasul yang sudah ada contohnya jangan ditinggalkan. Jangan sampai yang udah jelas ada keterangannya diperbolehkan, malah ada Quran menyebutkannya dengan begini-begini malah diabaikan, ditinggalkan gitu. Yang nggak ada contohnya malah kemudian dilakukan. Ini yang kurang tepat, ikhwanillah. Malah seandainya kita fokus aja dengan yang udah ada contohnya, itu akan jadi lebih baik, Pak. Akan jadi lebih baik. Tapi banyak kok yang begini kemudian jadi benar terkabul keinginannya. Ikhwanillah rahimahumullah. Apa itu? Mencari sesuatu yang kita inginkan itu ibarat apa ya? Ibarat tiga orang lah. Ibarat tiga orang yang sama-sama punya kebutuhan yang sama, lalu kemudian satu jalan,
Jalan lalu lihat orang bawa duit kayak apa, bawa barang banyak, kayaknya punya duit, dia kemudian minta dong, dikasih, dapat duit, dapat 10.000. Contoh begitu. Ada orang kedua lihat dia rampok tuh, diambil 10.000. Ada yang ketiga kemudian jalan lihat dia dibantuin, mau saya bantu nggak? Udah kasih 10.000, masing-masing dapat 10.000. Tapi yang satu yang haram, satu yang haram, satu yang masih subhan. Minta kan, tidak pernah menyebutkan minta ini belum tentu bisa baik ketika dalam kondisi-kondisi yang memang tidak harus meminta. Kayak orang lagi jalan menemukan makanan di pinggir jalan, kemudian dia makan, atau menemukan barang di pinggir dia ambil, kemudian dia makan, atau dia menemukan barang disimpan, dia umumkan sampai ada orang kemudian diberikan, dia dapat hadiah gitu. Ya kayak gitulah. Hanya saja nanti kemudian dengan dua cara yang tidak Allah syariatkan, orang itu tidak akan dapat keberkahan dalam apa yang dia dapatkan. Itu aja bedanya. Ya, Bapak kerja di sebuah perusahaan besar atau di sebuah apalah gitu. Ada dua cara, bisa dengan halal, bisa dengan haram, bisa dua-duanya dilakukan. Dan mungkin dengan dua-duanya dapat gitu Pak, apa yang diinginkan. Tapi lagi-lagi keberkahan di harta itu yang akan membedakannya. Ya Allah, kita dulu pernah menyampaikan kisah seekor monyet, ingat? Dan seorang pedagang khamar di Alhamdulillah, dan ketika dia jual khamar dia bawa monyet sebagai apa ya, penarik gitulah, atraksi gitu. Lalu kemudian si penjual ini ketika jual khamar, dia campur khamar dengan air. Ini kan sebuah hal yang salah Pak. Tapi kemudian gara-gara ada monyet itu laku si khamar itu, habis terjual. Tapi luar biasa kata Nabi di hadis tersebut, setelah beres itu Pak, selesai dagangnya, dia istirahat, monyet ngambil tas yang isinya duit, dibawa kemudian ke tiang kapal, karena jualannya di kapal laut. Dibawa ke tiang kapal, lalu kemudian si monyet itu ngambil duit satu dilemparin ke laut, ngambil duit satu dilemparin ke kapal. Terus begitu sampai uang itu jadi dua bagian, satu ke laut, satu ke kapal. Kenapa? Kata sebagian para ulama, lihat nih, karena dia telah mencampurkan minuman dengan sesuatu yang bukan bagiannya. Maka Allah gak ridho dia makan yang bukan miliknya, bukan haknya. Ini keberkahan gak bisa terjadi begitu. Ya Allah, rahimahumullah. Baik, ini barangkali ya Allah, rahimahumullah, sekilas sedikit tentang masalah tawassul. Sudah mau jam 6, mau lanjut ke ini atau mau diskusi Pak? Silakan. Kalau dia mau diskusikan, silakan kita diskusi. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kemarin bulan ini Jumatan gitu, itu mengatakan ya, jadi Nabi SAW itu ketidakkah kita itu bisa selamat kalau enggak kita meminta kepada Nabi gitu. Ya, Nabi itu kan mendapatkan rahmat dari Allah sehingga bisa masuk surganya. Rahmat itu arahnya itu saya apa ya? Jadi kita sudah sesuatu minta pada Nabi gitu. Itu saya kadang-kadang cuma apakah Nabi seperti itu menjurus kepada meminta pada Nabi gitu. Apakah itu juga untuk suatu berdoa atau gimana? Saya juga agak kaget tapi saya misalnya nggak ngantuk tapi semacam itu kan mewajibkan gitu. Kita nggak akan selamat sampai kita minta sama Nabi gitu. Iya, kita kata Nabi, karena Nabi SAW itu yang mendoakan dari Allah Ta'ala. Iya. Karena kita sebagai seorang muslim itu ya minta pada Nabi.
Ikhwan fillah rahimahumullah, kalau memang benar demikian perkataannya, kita nggak akan selamat sampai kita minta kepada Nabi, minta keselamatan gitu Pak. Iya. Wallah alam, kalau memang benar ini perkataannya, menurut saya ini kurang tepat. Pertama, Ikhwan fillah rahimahumullah, Nabi pernah bilang kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, putrinya sendiri, beliau mengatakan, aku nggak bisa menolongmu kelak pada hari kiamat kecuali apa yang kamu lakukan. Itu kalimatnya. Baik. Perhatikan gini, meminta itu Pak, ada kemungkinan dikasih apa enggak? Kalau kita minta, pasti dikasih apa enggak? Betul kan? Betul kan? Kalau minta aja belum tentu dikasih, terus ngapain minta? Apalagi memintanya kepada yang tidak bisa kasih. Lihat di Quran surat An-Naba. Ada kalimat dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang kondisi hari kiamat. Lalu kemudian di akhir-akhir ayatnya Allah berfirman di antaranya satu ungkapan. Mana ya? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Kelak nanti pada hari tersebut akan bangun berdiri para malaikat bersop-sop, mereka tidak berkata-kata kecuali yang diberi izin oleh Allah. Jadi poin yang pertama, jadi kalian berani ngomong atau ngapain ngasih tiba-tiba enggak, semuanya diam sampai semua diizinkan sama Allah, termasuk para malaikat. Kemudian di surat Al-Waqiah ada satu ungkapan, bukan Al-Waqiah, kalau tidak salah sebentar. Kalau tidak salah suratnya surat apa, An-Najm ya? Bukan. Yang ada kalimat syafa'atuhum syai'an. Sebentar kita coba cari. Syafa'atuhum syai'an. Nah ini. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. An-Najm ayat ke-26. Allah berfirman, dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak memberikan manfaat sedikit pun kecuali kalau Allah mengizinkan. Dan Allah mengizinkannya hanya bagi orang yang Dia kehendaki dan yang Ia ridhoi. Ini dalil yang makin menguatkan semuanya itu atas kehendak Allah. Termasuk Nabi Muhammad, Mbak. Untuk menyelamatkan, kita pernah membacakan hadis tentang hari kiamat. Untuk membuat perhisaban segera dimulai, itu kan orang-orang datang ke Nabi Adam, tapi Nabi Adam nggak bisa bantu, datang ke Nabi Nuh nggak bisa bantu, datang ke Nabi, masih kan? Datang ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, dan semuanya nggak bisa bantu. Pada akhirnya ke Nabi Muhammad. Setelah itu baru Nabi datang ke Allah, meminta kepada Allah, dikabulkan sama Allah. Kalau Nabi Muhammad bisa, kenapa nggak langsung mulai? Jadi Allah, ini perkataan yang Anda merasa kurang layak untuk diungkapkan. Karena semua yang terjadi, terutama surganya Allah, itu milik Allah, bukan milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah bisa dipertahankan kesan Ustaz? Bisa jadi Pak. Karena gini Pak, mohon maaf, masih ingat dengan hadis yang Nabi mengatakan, saya rindu banget dengan sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara. Sahabat mengatakan, Rasul, kami kan saudara Anda. Dan mengatakan, bukan kalian mah sahabat saya, bukan saudara saya. Terus saudara Anda siapa? Nabi mengatakan, yang beriman kepada aku tapi belum pernah melihat aku, belum pernah melihat aku. Lalu kemudian kata Nabi selanjutnya, kata sahabat kemudian, Rasul, bagaimana Anda bisa mengenali mereka kalau Anda belum pernah bertemu dengan mereka? Nabi mengatakan, Qur'an muhajirin minal wudu. Aku
bekas wudhu mereka. Anggota badan yang dibasuh ketika wudhu akan mengeluarkan cahaya. Tidakkah kalian perhatikan seorang manusia yang punya kuda berwarna hitam tapi punya tanda putih di wajahnya? Kemudian kuda ini kemudian lari masuk ke kelompok kuda-kuda yang hitam semua. Kira-kira dia akan mudah nggak mendapatkannya kembali? Saya mengatakan akan mudah. Dan begitu pula kata Nabi, aku akan melihat mereka dari gurun menjadi cahaya-cahaya wudhu mereka. Tapi kata Nabi, kalau hari kiamat nanti ada orang yang dipanggil sama Nabi, sini umatku sini, dia nggak nengok, Pak. Dia nggak nengok gitu. Untuk dia apa? Dikasih minum air Kautsar, ada telaga Kautsar. Dia nggak nengok, sini gitu. Dikatakan dalam doa, biarkan mereka. Tapi Nabi mengatakan, innahum ummati ya Rabb, dia umatku ya Allah gitu. Apa kata Allah kemudian, biarin. Memang dia umatmu, tapi setelah kamu meninggal dunia, dia bikin sesuatu yang baru dalam agama. Kira-kira apa? Minta kan tadi udah gak jelas, minta kan masih abu-abu ya. Ini mah gak diajak sini, tapi dia gak nengok, Pak. Dipanggil sini, dia gak nengok. Kenapa terjadi? Tentunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kalimatnya benar tadi begitu, ada ungkapan gak akan selamat kalau gak pindah sama Nabi gitu. Allah alam, ini kayaknya perlu dikaji kembali. Memang Nabi Muhammad punya kedudukan yang sangat istimewa, betul. Tapi sampai demikian ini bisa masuk kategori gulu, Pak. Gulu itu berlebih-lebihan. Dan Nabi mengatakan, innama ana basyarun mithlukum, aku sama dengan kalian manusia biasa. Hanya saja kata Nabi, yuha ilayya, hanya saja aku diberikan wahyu oleh Allah. Tapi kalau sampai Nabi yang memegang kendali memegang apa gitu, Allah ini perlu dalil, Pak. Nggak bisa pakai logika saja gitu. Nggak bisa pakai logika, karena kalau pakai logika semuanya nanti akan berkembang kayak dulu ada ungkapan gara-gara Abu Lahab merasa bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka beliau akan diistirahatkan dalam satu waktu tertentu dari adab api neraka. Ada ungkapan begitu, pernah dengar Pak? Abu Lahab, kan dulu, karena Abu Lahab namanya Nabi, ketika Nabi Muhammad lahir itu senang banget beliau. Saking senangnya Thuwaibah al-Aslamiyah yang merupakan budak beliau disuruh nyusui Nabi Muhammad. Nah, karena kegembiraan atas lahirnya Nabi, katanya Abu Lahab nanti kelak hari kiamat akan diringankan siksaannya dalam waktu tertentu. Gara-gara itu. Ini perlu dalil, Pak. Kenapa? Karena sudah jelas. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab, akan masuk neraka dengan api yang sangat bergejolak gitu. Malah isinya pun akan sama masuk ke dalam neraka gitu. Ini kan ungkapan yang jelas. Saya selana pakai fi'il mudhari dalam bahasa Arab itu, fi'il mudhari menunjukkan terus berlangsung gitu, nggak berhenti. Di antara maknanya istimrar. Imam Fulan rahimahullah. Nah, khawatirnya masuk ke dalam kultus, Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang paling utama adalah berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Bukan kepada siapa-siapa. Tapi kalau ya intinya begitu. Wallahu a'lam, yang Anda ketahui ini bisa masuk kategori dalam tawassul bid'i. Walaupun kata para ulama tawassul bid'i juga tetap harus dihindari karena bisa saja jatuh kepada kemusyrikan. Allah a'lam bishawab. Tapi intinya kalau memang betul yang dikatakan demikian, kalau keselamatan kita juga tergantung dengan doa kita kepada Nabi Muhammad, pernah minta apa enggak, istilah ini Allah kita perlu kaji kembali. Cuman dari apa yang Anda pahami tidak demikian. Karena di tangan Allah segala macam kebaikan, di tangan Allah berbagai macam hal yang kita harapkan. Maka meminta langsung kepada Allah lebih baik dan lebih utama dibandingkan minta kepada selain Allah. Itu barangkali Pak. Allah. Ada lagi Pak yang boleh diskusikan atau gimana? Nah, ya di sini.
Salah Ustaz. Ya, silakan. Kalau istighosa itu seperti apa yang harusnya aku kenal? Istighosa. Ada, ini cabang dari doa, Pak. Doa adalah permintaan kita kepada Allah terhadap sesuatu yang kita inginkan turunnya. Doa terbagi dua. Ada doa masalah, ada doa satu lagi doa ibadah. Ada doaul ibadati, ada doaul mas'alati. Doaul ibadah adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena secara tidak langsung ketika kita sholat, ketika kita saum, kita sedekah, kita pengen masuk surga. Tapi kita nggak ngomong langsung aja, kan gitu. Itu pun sama, doa ibadah disebutnya. Ada doa masalah. Doa masalah adalah kita memang mengungkapkan langsung kepada Allah, ya Allah, saya pengen saya mau ini, saya mau ini. Itu doa masalah namanya. Doa masalah terbagi-bagi bentuknya. Ada isti'anah, ada istighotsah, ada istikharah, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi di antaranya yang membedakan istighotsah dengan isti'anah, dengan juga kemudian tadi istikharah. Kalau istikharah minta agar diberikan yang terbaik dari dua pilihan, atau minta agar diistiqomahkan, dikuatkan atau dimudahkan dalam satu pilihan. Maknanya dua. Karena hadisnya berbicara dua hal ini, Pak. Karena sebagian orang masih beranggapan istikharah minta dari dua pilihan, padahal nggak harus. Ketika kita punya tekad untuk melakukan sebuah perbuatan, pekerjaan, maka dianjurkan istikharah 2 rakaat, meminta agar Allah memudahkan usaha yang akan kita lakukan. Ada kemudian isti'anah atau istighotsah. Bedanya adalah imanullah, kalau isti'anah adalah permohonan bantuan kepada Allah untuk menghilangkan, istighotsah dulu ya. Istighotsah adalah dari kalimat thalabul ghauts. Ghauts itu bantuan, tapi bantuan dalam konteks hilangnya kemudaratan, hilangnya kesulitan. Bisa dipahami? Kalau isti'anah minta bantuan yang sifatnya lebih umum. Contoh begini, saya sudah punya berbagai macam hal, contohnya gitu, tapi saya masih butuh sebuah usaha. Karena saya ingin ada tambahan income. Disebutnya isti'anah ketika saya minta tambahan usaha. Tapi kalau kemudian saya dalam kondisi sakit, pengen sembuh, disebutnya istighotsah. Saya pengen Allah menghilangkan penyakit saya. Saya bedakan. Makanya biasanya istighotsah berhubungan dengan contoh musibah, bencana, atau hal yang tidak disukai. Istighotsah ketika ada bencana alam, istighotsah ketika pengen presiden turun. Kenapa? Karena ini udah banyak kezaliman nih gitu katanya. Harus segera diturunkan. Istighotsah pakainya. Karena dianggapnya ada kezaliman, Pak. Kata yang lainnya. Dan caranya tidak ada cara yang khusus yang Anda ketahui. Tidak ada cara yang khusus. Tidak harus juga kemudian berjamaah bareng-bareng, tidak mesti. Setiap orang kadang punya masalah masing-masing dan punya keinginan masing-masing. Kalaupun kemudian bersama-sama, maka tidak bisa kemudian dikiaskan dengan yang lain. Contoh begini, Pak. Para ulama pernah ada sebuah perbedaan pendapat di antara para ulama tentang ada nggak sholat semacam khusuf untuk bencana-bencana alam atau untuk kejadian-kejadian alam. Kan gerhana matahari, gerhana bulan, ada sholatnya, Pak ya? Itu kan merupakan bagian kejadian alam. Gimana kalau gunung meletus? Ada gempa bumi? Ada nggak sholat khusuf seperti itu? Karena mereka mengkiaskannya dengan kejadian alam. Paham, Pak? Disebabkan dengan alasannya, Pak.
Sebagian mengatakan ada, bisa. Sebagian mengatakan tidak ada. Karena di zaman Nabi juga pernah gempa, zaman Nabi juga pernah melakukan hal-hal yang seperti yang kita alami, tapi yang ada sholatnya hanya di kusuf saja, di gerhana bulan atau gerhana matahari. Maka ini pun demikian di monofillah. Tidak kemudian gara-gara ada sholat istisqa, minta hujan, ujung-ujungnya kemudian istighosah juga ada sholatnya. Nah ini Allah, ini perlu keterangan penguat. Nabi ketika sedang berperang pengen diberikan kemenangan, beliau kan di dalam kemah berdoa sama Allah, minta agar dimenangkan, sampai mengatakan, ya Allah kalau engkau nggak menangkan kami hari ini, nggak akan ada yang bisa menyembah engkau lagi berikutnya. Ketika perang Badar, itu kan doa Nabi. Nabi nggak kumpulin para sahabat, ayo sebagian sholat sama saya, ayo kita berdoa, sebagian yang lain ikut perang sana. Nggak gitu. Tapi Nabi sendiri yang berdoa, ikhwanillah. Nabi sendiri yang berdoa. Karena terkadang apa yang dialami oleh Nabi tidak seberat yang dialami sama sahabat. Nabi mah khawatir banget, Pak, nggak ada yang menyembah Allah. Khawatir banget, tapi kekhawatiran besar Nabi ini nggak sama dengan yang dialami oleh para sahabat yang lain. Mungkin sebagian dia begitu, tapi tetap nggak akan sama. Yang paling khawatir Rasulullah SAW. Kayak kita mungkin hari ini musim hujan nggak benar kayaknya. Hujan terus tiap ini. Tapi bagi sebagian orang mungkin ini sebuah keuntungan. Ketika musim kemarau, kita pengen turun hujan, tapi sebagian orang mungkin pengen udah begini udah nyaman nih gitu. Maka Allah lah, tapi Anda belum menemukan cara yang khusus, Pak. Gimana harusnya istighosah ini, gimana harusnya istikharah ini gitu. Yang betul-betul ada riwayatnya, yang Anda tahu adalah itu. Dari sisi pengertiannya demikian. Tapi nanti kalau kemudian Bapak menemukan ada ungkapan Nabi atau para sahabat nih, kalau istighosa harus wudu, kemudian baca Quran sekian, surat anu gitu, kemudian ini, ya nanti kita bisa bahas dari sisi apakah benar hadisnya sahih, apakah ada kemudian pendapat para ulama tentang hal tersebut gitu. Karena mohon maaf, berhubungan dengan sholawat saja, Pak. Karena sering kita dengar pengen mobil, sok sholawatan gerak. Pengen naik jabatan sholawatin aja. Lihat orang naik mobil sholawatin, lihat orang naik kapal sholawatin. Siapa tahu kapalnya jatuh. Pengen kapal jatuh, ke rumah hancur. Kata para ulama, ini hal yang perlu dikoreksi kembali, Pak. Kenapa demikian? Allah a'lam bishawab. Hanya saja ungkapan-ungkapan ini adalah ungkapan yang tidak layak untuk dikatakan. Ada sebuah ungkapan dari salah seorang sahabat. Sebentar, saya pernah tulis kalau tidak salah. Mudah-mudahan ada, tapi kalau nggak ada berarti saya lupa, Pak. Kalau nggak ada berarti saya lupa ini. Ya Allah, ya kayak gimana ya? Oh benar lupa kayaknya. Oh benar lupa, Pak. Sebentar. Saya bacakan satu ungkapan yang menarik ini soalnya. Pernyataan salah seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban, dan ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kalau sahabatnya ngomong, kemungkinan besarnya datang dari Nabi, Pak, tapi diramu sama beliau, salibnya gitu. Beliau mengatakan, basyir hadhihi ummati bis-sana'i warif'ati wad-dini wat-tamkin fil ardi. Faman amila minhum amalal akhirati lid dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Beliau mengatakan, kasih tahu umat ini, berikan kabar gembira ke umat ini bahwasanya mereka akan diberikan kemuliaan, kedudukan, agama yang kokoh, dan kekuatan di muka bumi. Kasih tahu. Tapi kata beliau, barang siapa yang diantar umat ini beramal dengan amal akhirat untuk tujuan dunia, maka baginya gak akan dapat bagian di akhirat nanti. Ini perkataan Ubay bin Ka'ab. Perkataan ini juga kata para ulama disandarkan kepada ayat Allah di surat Asy-Syura ayat 20. Allah mengatakan, wa man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfihi
Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang ingin keuntungan di akhirat, maka kami akan tambah keuntungan baginya. Di akhirat dapat, di dunia akan kami berikan juga. Tapi orang yang pengen hanya sebatas keuntungan dunia saja, maka kata Allah akan kami berikan kepadanya hanya saja di akhirat tidak dapat bagian. Sampai kata sebagian para ulama, terlalu rendah pahala sholawat dengan hanya segara-gara sebuah mobil. Dan anehnya kita yang nggak ada contohnya dilakuin, Pak, yang ada contohnya nggak dilakuin. Maksud saya begini, kan sholawat nggak ada contohnya, mau sholawatin aja gitu. Yang sudah jelas ada 2 rakaat sebelum subuh yang bisa pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu malah nggak dilakuin. Allah Ustaz. Jadi gimana ya, kalau mobil usaha lah, bekerjalah gitu, nabunglah dan berdoa sama Allah, insya Allah gitu. Tidak hanya dengan disalawatkan saja. Kalimat sebutan kalimatnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan salawat ini Engkau memberikan mobil kepadaku, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau cuma sekedar Allahumma sholli ala Muhammad sambil lihat mobil gitu, agak aneh, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala, agak aneh gitu. Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, dengan salawat mudah-mudahan jadi tawasul untuk dapat mobil, itu lain lagi. Karena kita tadi katakan bisa beramal dengan amal sholih, ya bisa bertawasul dengan amal sholih. Allah a'lam bishawab, Allah a'lam bishawab. Baik. Cukup atau mau pindah ke ini, Pak? Kemarin kesiangan nggak? Kalau ada silakan, kalau masih ada yang mendiskusikan. Tapi kalau tidak ada, ya mungkin gimana, Pak? Cukup, Pak. Kalau tidak ada, atau mau pindah ke buku, kalau pindah ke buku ya minimal setengah jam, 1/4 jam lah minimal. Kalau belum bercepat. Pada libur atau masuk kantor? Libur? Kantor, mau nanya kantor. Ya. Kalau manakiban itu gimana? Saya belum mengerti, Pak, definisi manakiban apa, Pak? Definisinya apa, Pak? Baca-baca kayak sejarah atau Sejarah beliau, sejarah beliau, baca sejarah beliau gitu. Ya kalau sekedar baca nggak ada masalah, silakan aja, sekedar baca. Tapi tolong jangan sampai pembacaan riwayat ini, sejarah ini dianggap lebih penting daripada membaca sejarah Nabi. Karena membaca sejarah beliau beda dengan membaca sejarah para Nabi, pengaruhnya pun beda. Yang pertama, yang kedua, tolong lebih dikaji lagi sumbernya, benar apa tidak, valid apa tidak. Karena ada beberapa kitab yang membicarakan sejarah orang tapi terlalu dilebih-lebihkan, Pak. Dan kadang nggak masuk akal. Contoh kisah para wali, ada yang katanya sampai berapa hari itu nggak makan. Masih ingat dulu film Wali Songo yang bertapar sekian hari sampai kemudian tumbuh akar pejabat, Pak. Dulu kan begitu, Pak. Bener kan? Pernah nggak baca, Pak? Saya pernah lihat film sekali, Pak. Karena itu kan berhari-hari itu, Pak. Logikanya nggak nyampe, apalagi sampai dia malah meninggalkan sholat. Ini kan berat. Ini logika aja dulu, Pak. Apa mungkin gitu, ketika seorang Nabi saja tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun, ini tiba-tiba yang di bawah Nabi bisa meninggalkan sholat. Lalu tiba-tiba beresnya dapat ilham atau wangsit atau apalah bahasanya gitu. Enggak, anak kurang gitu. Jadi tolong nanti dicek dulu benar nggak ini riwayatnya gitu. Karena ada saking cintanya, saking dianggapnya ini orang sangat soleh banget, itu dibumbuin hal-hal yang nggak harus masuk gitu. Tapi dia masukin biar terkesan bis gitu. Oh iya keren ya, wah iya keren ya gitu. Ya Allah, ya kalau sudah baca mah nggak ada apa, silakan kayak bapak baca kisahnya Pak Habibie Soekarno kemerdekaan Indonesia itu kan dibaca.
Tapi kalau kemudian anggapan dengan ini akan katakanlah bertambah keimanan, bisa kemudian mengabulkan permintaan, nah ini lain lagi. Ini harus perlu diteliti, Pak. Karena kalau itu memang demikian, maka sejarah Nabi lebih berhak untuk dijadikan sebagai itu. Karena mereka kalau beliau lebih utama. Atau kita mengatakan enggak, ada yang lebih utama dari Muhammad. Kalau ada berarti ini orang harus dipertanyakan keimanannya, Pak. Karena Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, ana atqakum wa akhsyakum lillah. Aku orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah dibandingkan kalian semua. Nabi ngomong begitu. Dan kita meyakini itu sebagai bagian dari wahyu. Dan ini dibuktikan dengan sejarah. Malaikat turun kepada beliau ngasih bantuan, nawarin bantuan. Jibril datang ngasih wahyu. Dan kalau dilihat oleh para sahabat, Pak. Jadi datangnya malaikat Jibril, terkadang kayak kita berwujud satu sosok manusia, terkadang enggak. Dan ketika terkadang enggak, itu kadang dilihatin sama sebagian sahabat. Kalau nggak salah kalau itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lagi jalan sama bapaknya, Abbas bin Abdul Muttalib menuju Nabi Muhammad. Ibnu Abbas bilang ke bapaknya, kayaknya Rasul lagi ngobrol tuh sama seseorang. Ketika dia di hadapan Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas, bapaknya Ibnu Abbas ngomong gitu, wahai Muhammad, ya, tadi Ibnu Abbas bilang ke saya, kamu katanya lagi ngobrol barusan. Nabi mengatakan, iya, tadi Jibril. Tadi Jibril. Ini membuktikan iman fil Allah. Ya. Jadi kalau kalimat sebatas membaca, ya silakan, Pak. Boleh-boleh saja. Tapi ketika ada unsur yang lebih daripada itu, berpikir ini aja, berpikir jernih, kira-kira memang demikian harusnya gitu. Kalau di saya, mohon maaf, di saya itu ada tiap malam Jumatan manaqib disambung dengan bacaan sholawat tertentu, Pak. Dari habis maghrib sampai isya dilanjutkan dengan baca bagi-bagi semacam besek begitu. Itu sekelompok orang yang katanya dengan itu bisa bikin kaya, bisa terwujud segala macam keinginan, dan ternyata peminatnya cukup banyak dan kalangan menengah ke bawah. Yang membiayai ada orang yang sudah sukses secara duniawi. Karena punya alasan begitu. Dengan ini saya bisa begini kok. Dengan ini saya bisa begini kok. Padahal tadi saya katakan, tadi kita ungkapkan bahwasanya kita tuh kayak ya gitu, kayak tiga orang tadi. Mau cara mana? Mau cara minta, mau cara nyuri, atau mau cara bantuin dia lalu kita dikasih upah gitu. Mencuri itu lebih besar daripada bekerja, kan gitu. Nyuri bisa dapat banyak, Pak. Semuanya bisa kita bawa pulang. Minta, ya paling dikasih seadanya lah gitu. Bekerja minimalnya kita akan merasa bahagia karena itu adalah hasil keringat kita sendiri. Kerja ini syariat ilmu syariat ilmu. Jadi kalaupun ingin melakukan di luar itu, tolong yang ini jangan sampai nggak dilakukan. Kalaupun seandainya kita anggap boleh lah ini gitu, tolong yang ini jangan diabaikan gitu. Tapi kalau ini diabaikan, fokus dengan yang ini, wah, Pak. Para ulama mengatakan bahwasanya fokus dengan yang sunnah saja sampai mengabaikan yang wajib, maka dia adalah orang yang tertipu. Fokus yang sunnah, padahal sunnah dicontohkan sama Nabi, diajarkan sama Nabi, tapi sampai mengabaikan yang wajib gara-gara yang sunnah, tertipu, kata para ulama. Man syaghalahu al-fardu bin nafli fahuwa maghrurun, kalimatnya gitu. Tapi man syaghalahu al-fardu, man syaghalahu naflu, man syaghalahu nafla bil fardi fahuwa ma'dzur. Tapi orang yang karena wajib membuat dia lalai akan yang sunnah, gak ngerjain yang sunnah, ini orang masih dianggap wajar, boleh. Lihat sahabat, Pak, ketika datang ke Nabi, Rasul, sholat apa yang Allah wajibkan kepadaku yang 5 waktu? Ada lagi nggak? Nggak ada. Kalau ente mau yang sunnah silakan. Kalau sahur Ramadan, ada lagi nggak? Nggak ada. Kalau ente mau yang sunnah mah silakan. Dia bilang enggak. Saya hanya akan mencukupkan diri dengan yang wajib saja. Yang wajib aja. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, dakhalal jannah in sholat. Ini orang bakal masuk surga kalau dia jujur dalam perkataannya. Mencukupkan dengan yang wajib aja, Pak, udah bikin selamat kepada.
Udah bikin selamat dengan yang wajib aja saja. Nah makanya kalau kemudian yang wajib ini, yang contoh ini udah jelas ada malah yang kemudian diabaikan, dianggap gitu. Ini yang lebih baik nih. Waduh ya Allah, kayaknya harus bikin agama sendiri. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Pak. Oh iya, lanjut. Mbak Dede gimana? Silakan. Kalau perlakuan kita kan di kita juga banyak makan-makan Bali gitu ya. Iya. Di Bali selama itu di sana. Berarti kalau misalnya kita kan masyarakat masih banyak gitu. Kita jarang gitu supaya apa usaha lapang gitu. Iya. Berarti perlakuan sama seluruh zamannya ini yang perlakuan itu gitu ya. Iya. Betul Pak. Semacam itu ya, seperti itu ya. Betul. Gitu ya. Ziarah itu Pak, tujuan utamanya kata Nabi sendiri. Kata Nabi sendiri, silakan Bapak cek di hadisnya. Nabi mengatakan nahaitukum an ziyaratil qubur. Al-an fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Dulu kata Nabi, saya melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Emang dilarang? Karena ternyata ketika ziarah banyak praktek-praktek kemusyrikan. Tapi ketika akidah sahabat sudah kuat, Nabi mengatakan al-an fazuruha, sekarang silahkan berziarah lah. Fa innaha tudzakkirul al-maut. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian akan kematian. Tujuan utama ziarah adalah itu Pak, ingat mati Pak. Bukan malah pengen hidup lama dapat kekayaan. Kalau gitu kayak mau mati nanti akhirnya. Ingat mati. Makanya ketika takziah kan atau ziarah kubur kita nggak boleh pakai sendal kan, nginjek tanah langsung dengan kaki. Untuk apa? Untuk makin nyadar gitu. Gimana nih kalau seluruh tubuh kena ditumpuk sama tanah? Anjurnya begitu kan demikian. Maka ini hal yang nggak tahu ya. Nah itu tadi yang bilang dan di kampung saya juga masih ada ya orang itu sampai ada seorang pedagang sengaja tuh nabung udah sampai sekian 1 juta berapa ya, mau kemana? Kan mau ziarah 7 hari 7 malam Pak, berakhir di Bali. Lombok. Iya. Karena wisata. Allahul musta'an. Ibu gimana tidurnya? Nggak tahu, katanya sih kadang di hotel, kadang di bis. Jadi perjalanan itu malam, nah baru siangnya itu berziarah. Malam lagi baru berziarah gitu. Aduh ya Allah, apakah seperti ini Islam? Enggak, alhamdulillah. Tapi mengatakan dalam sebuah hadis, la tasyuddur rihal illa ila thalathati masajidah. Tidak diperbolehkan bersemangat banget untuk melakukan sebuah safar kecuali ketiga tempat saja: Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Dikatakan begitu, jangan benar-benar fokus, yuk kita mau ini, wah persiapannya matang banget gitu. Jangan kata begitu, 3 tempat ini untuk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid. Kenapa? Karena tiga-tiganya punya keutamaan. Masjidil Aqsa kalau tidak salah sama dengan orang yang sholat di sana, sama dengan orang yang sholat 500 sampai 100 kebaikan apa 1000 sholat. Ada yang ingat nggak Pak? Sholat di Masjidil Aqsa kebaikannya sama dengan sholat 100 kali apa 1000 kali, saya lupa, di masjid selain masjid itu. Di Masjid Nabawi sholatnya dihitung seperti orang yang sholat 1000 kali dibandingkan masjid yang lain, kan begitu. Di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan masjid yang lain. Ini kuburan Pak, nggak ada keterangannya. Yang Allah. Jadi khawatir itu jadi sebuah hal yang ya Allah sia-sia. Khawatir gitu, udah menyampaikan diri Pak, untuk membuat kita capek saja dalam ibadah yang maksimal sampai melupakan hal yang lain, itu pun nggak boleh. Apalagi untuk hal yang belum jelas gitu. Siapa sahabat yang lu pernah kita sampaikan, gara-gara dia sering sholat malam sampai pagi, sering saum, sampai istrinya itu gak berdandan gitu, karena suami saya udah gak minat sama saya gitu. Dia fokusnya sama ibadah gitu. Itu kan membuat dia sampai kemudian kurus Pak. Itu ditegur sama Nabi. Ketika ada sahabat yang saum terus tiap hari, saum terus, sampai bapaknya ngaduin, Rasul anak saya sering saum, dipanggil sama Nabi, kamu gak bisa saum.
Senin Kamis saja gitu. Itu mah saya main Rasul, saya bisa mampu lebih dari itu. Ya udah pertama Rasul mengatakan sebulan sekali, maksudnya 3 hari, 3 hari. Dia mengatakan saya lebih mampu daripada itu. Ya kalau gitu seminggu 2 kali. Saya lebih mampu daripada itu. Kalau gitu saya minta kalau gitu gimana kalau somnya Daud selang sering. Saya lebih kuat daripada itu. Sampai dia tolak keterangan Nabi semuanya, Pak. Tapi di akhir hadis itu dia mengatakan saya menyesal tidak mengikuti saran Nabi. Kenapa? Dia mengatakan ketika orang-orang yang seusia dengan saya masih kuat, ternyata saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini konflik yang Islam tidak minta kita untuk kayak tadi. Apalagi di hal-hal yang tadi kita sampaikan, sekedar ziarah udahlah, kunjungi kuburan orang, keluarga, kemudian doakan mereka. Dan lagi-lagi itu, Pak, anehnya pas masuk ke kuburan itu mereka nggak doa sesuai dengan sunnah Nabi. Nggak assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Nggak diajarkan doa itu gitu. Cuma sekedar keutamaan yang itu pun belum jelas gitu. Tapi yang sunnahnya diabaikan, ditinggalkan, nggak dikasih tahu. Ini yang Allah alam bisawab, tapi khawatir ini hanya akan membuat orang nanti merasa tertipu ketika dia nggak dapat apa yang dia inginkan. Katanya bisa ini, kok saya emang nggak dapat ya? Lumayan Pak itu sakitnya, Pak. Allah alam bisawab. Cara apa terakhir, Pak? Ya, ini pakai adat Jawa ya. Adat Jawa. Ketika syukuran itu ya, sudah memandikan sapi kerbau itu. Oh iya. Terus kotorannya itu sampai di Jadi, padahal itu kan juga ada unsur Islamnya juga ya. Betul. Nah, itu gimana? sama Pak. Karena unsur Islam itu dimasukkan bukan adat dari awalnya. Ya Allah. Jadi jangan tertipu dengan oh ini ada salamatnya di berarti Islam ini enggak demikian, Pak. Karena bisa saja suatu waktu nanti, Pak. Nah, untuk bila jangan sampai terjadi, Pak. Jangan sampai terjadi. Bapak pernah dengar nggak selawatan didangdutin? Isinya selawat tapi didangdutin, Pak. Enggak, bukan dangdut Pak, ini pakai organ. Yang ini hanya selawatan, tapi lirik lagunya lagu tertentu, cuma isinya diganti sama selawatan, Pak. Saya kalau di situ cari dapat Pak, itu ketemu, Pak. Lagu dangdut biasa, tapi si liriknya itu diganti sama selawat. Nyanyi. Apa kita akan mengatakan ini sebagai dangdut yang Islami? Jangan. Nggak begini cara bersolawat kepada Nabi. Tidak begini caranya. Yang ada justru malah kayak menghina itu, Bapak. Karena orang berjoget. Makanya pernah dalam satu kajian ada seorang Habib kalau nggak salah, dia juga marah ketika orang baca sholawat, tapi wah saking dia gitu joget gitu. Kalian ngapain, kata dia. Dia pun gak rela gitu. Bukan begini caranya, kata beliau. Mungkin pernah lihat, tapi saya pernah lihat di cuplikan YouTube singkat gitu. Nggak begini cara saya, nggak diajak kayak gini, kata beliau. Tapi saking semangatnya ditambah dengan tabuhan yang luar biasa. Makanya tidak kemudian mentang-mentang ada unsur Islamnya itu kemudian dianggap sebagai bagian dari syariat Islam. Ya. Karena perzinahan walaupun baca bismillah tetap zina, Pak. Ya, iya tetap zina namanya. Mencuri pakai bismillah dulu, kita kemudian berdoa istighosah dulu biar Allah isti'anah dulu biar Allah berikan bantuan. Kita kan mau usaha nih, tetap aja nggak boleh. Walaupun ada unsur Islamnya, Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, bukan itu. Astagfirullah. Lupa hadis itu. Intinya adalah itu tidak menjadi dibolehkannya perbuatan tersebut. Walaupun ada unsur-unsur yang ada syariatnya. Kita pernah singgung sedikit masalah ulang tahun contohnya.
ulang tahun yang kemudian muncul belakangan ini sampai kemudian marak dan dimodifikasi dengan doanya yang awalnya semoga panjang umur menjadi barakallahu fi umrika, semoga Allah berikan keberkahan dalam usia. Kemudian tambahin dengan bacaan-bacaan surat tertentu, ujungnya pakai doa, tapi anehnya masih pakai simbol orang tertentu gitu, kan gitu. Ini tidak menjadikan jadi jadi ulang tahun yang syar'i, Pak. Nah, tidak jadi ulang tahun yang syar'i. Maka kalau bisa jangan dibiasakan, ya, jangan dibiasakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Imam Rahimahullah, sepertinya cukup ya. Sampai 6:30 atau mau lanjut? Takutnya ada yang mau nge-gym hari Sabtu, masih nge-gym kan? Masih? Kenapa? Kayaknya berhenti ya? Baik, Imam Rahimahullah, ana ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua untuk terus berada dalam keimanan, terus berada dalam amal soleh yang tentunya amal soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah juga bertempat kita kembali waktu-waktu yang akan datang atau di kesempatan yang lain. Dan saran ana yang fillah, pertama, jangan pernah merasa cukup dengan kajian seminggu sekali. Usahakan di rumah juga baca buku atau dengar kajian. Dan yang kedua, kalau ada hal-hal yang aneh yang ditemukan, jangan sungkan untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu. Tidak harus sama saya, sama yang lain silakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau Anda tidak tahu, terutama dalam masalah agama. Karena agama melaksanakan tidak bisa menggunakan perasaan atau logika. Barakallahu fikum wa inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.